Warta Jemaat. Mari seluruh jemaat bergabung dengan komunitas sel untuk bertumbuh bersama-sama belajar dan saling berbagi. Untuk penempatan komsel, dapat menghubungi Bapak Gembala. Ibadah wanita hari Rabu pukul 5 sore di gereja. Ibadah doa dan komunitas doa pelayan Tuhan hari Jumat pukul 6 sore. Ibadah raya pertama pukul setengah 7 pagi. Ibadah sekolah minggu dan remaja pukul setengah 9 pagi, ibadah raya kedua pukul 4 sore. Selamat ulang tahun yang berulang tahun di minggu ini, kiranya Tuhan memberi kesehatan, kedewasaan rohani, berkat, dan damai sejahtera. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu, puji Tuhan. Kalau kita bisa ibadah pada pagi hari ini. Ya, pagi ini Bapak Gembala melayani di Lumajang. Ya. Ya. Firman Tuhan yang ingin saya sampaikan pada pagi hari ini, saya beri judul menjelang kesudahan segala sesuatu. Kita baca ayatnya dari surat 1 Petrus pasal yang keempat. 1 Petrus pasal yang keempat ayat yang ke-7. Satu ayat ya. Yuk kita baca bersama-sama. 1 Petrus pasal 4 ayat 7. Kelihatan ya. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Ya, dari ayat ini kalau saya boleh rangkum atau saya boleh ringkaskan, coba tolong diklik. Ya, ini ada 4 poin di situ ya. Kesudahan ya, segala sesuatu. Ya. Kesudahan segala sesuatu. Belum tadi yang tadi. Kesudahan segala sesuatu, kuasai diri, jadi tenang, berdoa. Ya, jadi ada 4 poin ini, tapi saya akan merangkumnya menjadi 3 ya. Yang pertama kita akan berbicara tentang kesudahan segala sesuatu. Yang kedua saya akan berbicara terlebih dahulu tentang berdoa. Baru yang ketiga tentang menguasai diri dan menjadi tenang. Ya, kita akan masuk di bagian yang pertama, kesudahan segala sesuatu. Ya. Surat Petrus ini ditujukan ya kepada orang-orang percaya. Di 1 Petrus 1 ayat 1 itu dituliskan dari Petrus, Rasul Yesus Kristus, kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil dan Bitinia, yaitu ya yang tadi dikatakan orang-orang pendatang itu adalah orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita dan yang dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Jadi surat Petrus ini ditujukan kepada orang-orang pilihan ya, yang pada masa gereja awal, gereja mula-mula itu kan setelah Pentakosta itu terjadi pergerakan gereja yang luar biasa. Gereja menjadi sesuatu yang luar biasa berkembang. Petrus 1 kali berkhotbah 3.000 orang bertobat. Gereja menjadi luar biasa karena pekerjaan Roh Kudus dan kemudian terjadi penganiayaan. Ya, terjadi penganiayaan sehingga mereka menjadi tersebar kemana-mana. Ya, menjadi orang-orang yang ada di Yerusalem semua menyebar kemana-mana. Itu tadi dikatakan mereka ada ke Galatia, ke Kapadokia, ke Asia Kecil, ke Bitinia dan ke Pontus dan sebagainya. Dan Rasul Petrus menuliskan surat kepada orang-orang Kristen yang tersebar di berbagai daerah itu ya.
dikatakan mereka itu adalah orang-orang yang dikuduskan, orang-orang yang dipilih itu diingatkan supaya taat kepada Yesus Kristus. Ya. Dan orang-orang pilihan itu ya yang dikuduskan di dalam Yesus Kristus itu mereka harus taat kepada Yesus Kristus. Ya. Dan kalau kita semua yang ada di sini, saya yakin semua kita ini adalah masuk di dalam kategori yang ditulis oleh Rasul Paulus adalah orang-orang yang dipilih tadi di ayat yang pertama 1 Petrus 1 sesuai dengan rencana Allah. Yakin Bapak Ibu semua adalah orang-orang yang dipilih sesuai rencana Allah? Yakin enggak? Benar, yakin ya. Nah kalau kita ini juga adalah orang-orang pilihan ya, kalau kita ini semua ini orang-orang pilihan ya, maka kita harus juga mengimani, mempercayai bahwa surat ini kalau ada sampai hari ini yang sudah ditulis ribuan tahun yang lalu dan surat ini ada sampai kita bisa baca, ini berarti juga ditujukan untuk orang-orang pilihan pada masa sekarang ini. Orang-orang pilihan yang ditujukan pada saat Rasul Petrus menulis surat ini, orang pilihan yang ada di Pontus, Galatia, Kapadokia dan sebagainya, mereka sudah tidak ada. Tetapi surat ini, Alkitab ini ada hari ini untuk kita semua orang-orang percaya. Amin. Amin. Alkitab ini untuk kita. Bukan cuma untuk pendeta-pendeta gitu yang harus belajar Alkitab gitu ya. Untuk kita. Dan kalau kita termasuk orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah supaya taat kepada Kristus, maka kita juga harus percaya bahwa surat ini ditujukan untuk saya. Amin. Dan bisa mengaminkan bahwa kita orang pilihan. Amin. Kalau dilanjutkan orang pilihan yang harus taat kepada Kristus. Bisa mengaminkan enggak? Nah, ya. Jadi kalau kita masuk orang-orang pilihan, amin, puji Tuhan, kita dipilih Tuhan, kita bukan lagi orang-orang yang terancam dengan hukuman maut selama-lamanya, tapi kita dipilih, diselamatkan oleh Tuhan. Ya, tapi jangan lupa orang-orang yang dipilih kita hidup hingga hari ini, ya itu karena Tuhan punya mau. Ya, Tuhan punya kehendak ya. Dan salah satu yang disebutkan tadi supaya kita taat kepada siapa? Kepada Kristus yang sudah memilih kita ya. Nah kita lihat ya. Dan kita melihat tadi bagian pertama saya sebutkan bahwa kita berbicara tentang kesudahan segala sesuatu sudah dekat ya. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Nah, jangan diklik ke situ dulu, segala sesuatu dulu. Nah, belum. Nah, ini segala sesuatu ya tentang kesudahan segala sesuatu. Segala sesuatu ini apa? Kalau kita bicara tentang segala sesuatu ini kan apa aja? Segala sesuatu apa aja semuanya. Nah ini kalau surat ini berbicara kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Segala sesuatu ini adalah yang berhubungan dengan apa yang terjadi dalam kehidupan manusia dan alam semesta ini. Seluruhnya. Ya. Segala sesuatu ini apa yang ada di alam semesta, termasuk manusia dan semua alam semesta ini. Karena kalau yang ada di surga itu kekal. Ya, tidak termasuk dalam kategori kesudahan karena kita akan melihat nanti akan ada kesudahannya. Allah itu kekal ya dan malaikat-malaikat itu juga kekal ya kecuali kalau mereka jatuh dalam dosa mereka akan dibuang ya. Nah, segala sesuatu ini segala yang berhubungan dengan manusia dan alam semesta ini ya. Dan dikatakan akan kesudahan. Kita tahu ya kesudahan ini artinya akan berakhir. Semuanya itu akan berakhir dan akan beralih nantinya kepada kekekalan. Ini berbicara tentang eskatologi, berbicara tentang akhir zaman. Dan saya tidak akan mengkhususkan berbicara tentang akhir zaman. Ya, Bapak Ibu yang ikut PA sudah banyak belajar
ya, tentang akhir zaman, tanda-tandanya. Nah, itu sudah dikasih kesempatan bagi Bapak Ibu itu untuk belajar, ya. Namun sayang nggak semua berminat gitu ya untuk ikut. Nah, sudah ada berapa 13 kali PA. Ya. Nah, kalau sekarang masih pengen belajar bisa minta rekamannya di Panuel, ya. Kecuali PA yang terakhir kemarin yang memang tidak direkam, ya. Nah, secara khusus di Matius 24 itu sudah dituliskan, sudah dinubuatkan. Ya, di Matius 24 itu keseluruhan dari ayat 1 sampai ayat yang ke-44 itu berbicara tentang akhir zaman. Ya, di ayat 1 sampai ayat yang kedua itu dikatakan bait Allah akan diruntuhkan. Ya, ini sudah terjadi di tahun 70. Ketika terjadi penganiayaan terhadap orang-orang Kristen, Kaisar Nero, tidak salah waktu itu yang berkuasa, kerajaan Romawi berkuasa, bait Allah ini sudah dihancurkan. Sampai sekarang ya, bait Allah yang asli itu sudah tidak ada. Ya, nah itu sudah dibahas di PA. Saya tidak akan banyak berfokus di tentang bagian yang pertama ini. Saya hanya ingin menyampaikan di Matius pasal 24 itu ada bagian-bagian yang tertulis di situ. Ayat 1 sampai 2 itu tentang bait Allah akan diruntuhkan. Ya, kemudian di ayat 3 sampai ayat yang ke-14 itu ada permulaan penderitaan, ada Mesias palsu, perang, kelaparan. Kalau dikatakan permulaan, ya permulaan penderitaan berarti akan berlanjut sampai nanti akhir zaman ini. Ya, kita ini sudah masuk di akhir zaman sebetulnya. Ya, kemudian di pasal 15 sampai ayat pasal 28 itu berbicara tentang penguasa keji, berbicara tentang antikris. Ya, ada 3,5 tahun masa antikris, ada masa kesusahan besar. Ini kalau mau dibahas ya tentang peristiwa-peristiwa akhir zaman, ya tentu harus dibahas secara khusus. Ya, mungkin Panuel juga pernah menyampaikan ya tentang masa ini, masa tribulasi, masa penderitaan. Nah, di Tuhan Yesus kapan datangnya? Ada yang mempercayai doktrin pre-trib. Jadi Tuhan Yesus itu akan datang, gereja akan diangkat sebelum masa kesusahan besar. Ada yang percayai mid-trib, di tengah-tengah. Ya, karena sebetulnya ada 7 tahun masa kesusahan. 3,5 tahun pertama itu boleh dikatakan belum puncaknya. 3,5 tahun terakhir itu kedahsyatan penderitaan bagi orang-orang yang tertinggal, bagi orang-orang Israel juga yang belum percaya kepada Yesus, karena itu kesempatan bagi mereka di saat-saat terakhir untuk mereka percaya kepada Yesus sebagai Mesias. Dan ini masa kesusahan besar di pasal 15 sampai 28. Kemudian di ayat 15 sampai 28. Kemudian ayat 29 sampai ayat 34 berbicara tentang kedatangan anak manusia. Ya, kedatangan Kristus yang kedua kali. Ya, pelajaran yang pernah saya pelajari beberapa tahun yang lalu, walau untuk saya rajin ikut PA di Gereja Bukit Zaitun di Surabaya di Pendeta Dr. Yusuf, itu berbicara tentang bahwa kedatangan anak manusia itu akan ada 2 tahap. Yang pertama dia datang di awan-awan, tidak menjejakkan kaki ya di bumi. Dia datang di awan-awan untuk menjemput gerejanya. Ya, terjadi kebangkitan orang-orang percaya. Nanti sesudah masa antikris, sudah antikris dibinasakan, Tuhan Yesus akan datang menjejakkan kaki di bumi, kemudian akan memulai pemerintahan baru, kerajaan 1000 tahun damai ya, untuk kemudian iblis dirantai di lubang tanpa alas ya, dan kemudian terjadi yang terakhir perang Harmagedon dan terjadi yang namanya surga, langit dan bumi baru ya. Dan di ayat 35 sampai 36 di Matius 24 itu langit dan bumi ini akan lenyap. Akan lenyap semuanya. Langit bumi akan lenyap. Ya, dan di bagian terakhir 37 ayat yang ke-44 dari Matius 24 itu nasihat tentang berjaga-jaga. Ya, berjaga-jaga. Nah, di kedatangan Yesus yang kedua kali ini juga tertulis di dalam 2 Petrus ini, surat Petrus juga menuliskan di pasal 3 ayat yang ke-10 yang mengatakan bahwa hari Tuhan itu akan datang seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat
dan unsur-unsur dunia. Ini yang dikatakan segala sesuatu tadi, ya, langit dan segala unsur-unsur yang ada di dunia ini ya akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Tertulis dalam surat Petrus. Jadi memang segala sesuatu ini akan berakhir, berkesudahan. Berkesudahannya ya dengan cara seperti itu. Ada gemuruh yang dahsyat, ya akan ada nyala api yang membuat hangus bumi dan segala yang ada di dalamnya. Dan waktunya itu sudah dekat. Yang ikut PA berulang kali disampaikan bahwa waktunya itu sudah dekat karena tanda-tandanya sudah nyata. Dalam Wahyu 22 ayat yang ke-7 itu dikatakan, aku datang segera. Ini sejak 2000 tahun yang lalu ayat ini ditulis. Orang berdalih, ya kan 2000 tahun yang lalu aja akan datang segera tapi nggak datang-datang. Kan bisa jadi ini masih 2000 tahun lagi mungkin. Ya. Kita tidak boleh berpikir seperti itu. Kita harus berpikirnya loh, kalau 2000 tahun yang lalu sudah dekat berarti sekarang benar-benar makin dekat. Kalau 2000 tahun yang lalu saja sudah dikatakan aku datang segera, berarti sekarang ini sudah makin dekat. Kan karena memang tanda-tanda itu sudah nyata. Ya. Jadi ini di bagian yang pertama saya tidak berfokus di sini untuk inti dari pembahasan firman Tuhan pada pagi hari ini. Ini semua tentang eskatologi, udah banyak dibahas di PA. Karena itu kalau ada PA, kalau Bapak Ibu ini rindu gitu ya untuk belajar, untuk diperlengkapi bagaimana kita menyiapkan diri menghadapi kedatangan Yesus. Yuk kita belajar ya. Kita ini diberi kesempatan untuk mendengar firman. Nanti ada saatnya firman Tuhan itu tidak akan ada, tidak ada lagi. Ya. Kita mau cari kemana kemarin tidak ada firman. Ya. Dan pada saat itu nanti kita kebingungan kita harus apa. Ya, sekarang selagi firman Tuhan itu masih diberitakan, mari kita belajar. Ya. Nah, ingin menjadi fokus pembicaraan saya tadi tentang bagian yang terakhir, kuasailah dirimu, kesudahan segala sesuatu sudah dekat, kuasai diri jadi tenang supaya kamu dapat berdoa. Ini yang ingin saya fokuskan di sini tentang berdoa. Nah, untuk berdoa ini saya akan mengajak kita belajar dari Efesus 6 ya ayat 18 sampai ayat yang ke-20. Tadi kan dikatakan supaya kamu dapat berdoa. Ya supaya karena kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Ya, kalau diringkaskan langsung di bawahnya itu kuasai diri jadi tenang supaya kamu dapat berdoa. Jadi kita berdoa karena kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Nah mengapa? Kalau kesudahan segala sesuatu sudah dekat itu mengapa kita harus berdoa? Mengapa kita harus berdoa? Ya, berdoa tentu ayat ini tidak bisa diartikan ya karena kalau misalkan kita hidup di tahun mungkin 1-2 abad sebelumnya ini rasanya kedatangan Tuhan masih jauh. Mungkin kita mikirnya ya nanti berdoanya nanti aja kalau kedatangan Tuhan sudah dekat. Atau kalau saat ini kita masih berpikir bahwa kesudahan segala sesuatu itu belum, walaupun dikatakan sudah dekat tapi kita masih berpikir enggak tahu kapan, masih lama mungkin ya karena kan tidak diketahui kan waktunya. Katakan tidak tahu, hanya Bapak yang tahu. Lalu kita pikir ya nanti berdoanya nanti saja. Ya, kita nggak bisa berpikir seperti itu. Ya. Di PA kemarin dikatakan bisa saja Tuhan Yesus datang hari ini, bisa saja Tuhan Yesus datang ya bulan depan, bisa saja tahun depan. Ya. Bisa saja sewaktu-waktu. Nah ini yang kita tidak bisa prediksi dan kita tidak bisa berandai-andai atau kita bisa masih berpikiran wah masih berapa tahun lagi. Ya. Tapi yang pasti dikatakan sudah dekat. Ya. Dan kita harus berdoa. Mengapa harus berdoa? Ya, di Matius 24 ayat 42 dikatakan setelah diuraikan tadi dari Matius 24 ayat 1 sampai 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-37 ayat sampai ayat 44 itu ya tentang
akhir zaman, tentang penderitaan, tentang penyesatan, perang, kelaparan, gempa bumi. Ya, bisa dibaca, coba nanti dipelajari lagi apa saja yang terjadi nanti. Ada kelaparan, gempa bumi, ada berbagai macam kedahsyatan, perang di sana sini. Ya, ada masa kesusahan besar. Nah, kemudian diakhiri di Matius 24 ayat 42, bagian ayat 42 itu katakan karena itu. Ya, karena semua yang ada di atas itu, ya, karena masalah yang akan besar yang akan dihadapi gereja Tuhan, kita nggak akan luput dari penderitaan. Sekalipun Tuhan janji pasti Dia akan melindungi kita, ya, tapi kita tidak akan bebas lalu, kita tidak mengalami, tidak. Gereja akan mengalami ujian pada akhir zaman. Surat Petrus juga menuliskan, saya lupa pasal dan ayatnya, ya, kalau bahwa ujian itu dimulai justru dari gereja Tuhan. Dimulai dari gereja Tuhan yang akan diuji benar-benar kemurnian orang-orang percaya. Nah, karena itu dikatakan berjaga-jagalah. Ya, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Berjaga-jaga. Kata berjaga-jaga ini banyak dikaitkan dalam beberapa ayat di Alkitab itu dikaitkan dengan berjaga dan berdoa. Ya, Matius 26 Yesus mengatakan berjaga dan berdoa. Di Efesus 6 ayat 18 yang akan kita lihat nanti juga dikatakan berjaga di dalam doa. Jadi berjaga-jaga dan berdoalah, ya, istilahnya kalau mungkin bisa dipermudahkan, doa itu menjadi bagian daripada kita berjaga-jaga. Selain kita memperlengkapi diri dengan firman, tapi yang penting juga kita adalah berdoa. Ya. Nah, mengapa kita harus berdoa? Ya. Mengapa kita harus berjaga-jaga? Ya, di Matius kan saya tadi katakan bahwa kita akan belajar dari Efesus 6. Di Efesus 6 ayat 10 itu kita itu harus kuat di dalam kekuatan kuasanya. Karena kita akan berhadapan dengan segala yang sulit tadi. Ya. Baca lagi nanti di Matius 24 itu apa yang akan terjadi. Kan ada gempa bumi, kelaparan, penderitaan, aniaya terhadap gereja Tuhan, ujian akhir pada gereja Tuhan. Ya, kita harus kuat. Kuatnya di dalam kekuatan kuasanya. Kita akan berhadapan dengan berbagai macam kesulitan dan penderitaan. Ya, kita harus berhadapan dengan itu. Karena itu kita harus kuat. Dari mana kita kuat? Dari berdoa. Ya, kita akan menjadi kuat ketika kita berdoa. Kemudian di Efesus 6 ayat yang ke-12, di situ Rasul Paulus menuliskan tentang adanya peperangan melawan roh-roh jahat di udara, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu di udara. Kita akan menghadapi peperangan. Ya, peperangan ini mungkin tidak secara langsung ya kita berhadapan dengan setan, tapi setan pakai berbagai macam cara, ya, dengan teknologi, ya, dengan penyesatan, dengan godaan hal-hal duniawi. Iblis akan memakai berbagai macam cara, ya, dan kita memang mungkin tidak berperang secara langsung, ya, head to head gitu dengan iblis, ya, tetapi kita tahu penguasa-penguasa di udara, roh-roh jahat di udara, dia bekerja, bahkan pada akhir zaman ini dia akan bekerja dengan lebih giat, dengan lebih luar biasa, karena dia tahu saatnya dia tidak lama lagi. Ya, karena itu mari kita melakukan doa kita untuk berperang melawan roh-roh jahat yang ada di sekitar kita. Ya. Nah, di dalam Efesus pasal yang ke-6 ayat 11 sampai 17, Rasul Paulus menuliskan tentang pentingnya kita memakai seluruh perlengkapan senjata Allah. Ya. Seluruh perlengkapan, saya yakin kita semua pernah baca ayat ini ya. Ada ikat pinggang kebenaran, ada baju sirah keadilan, ya, kemudian ada berkasutkan pemberitaan Injil, perisai iman, ketopong keselamatan, pedang roh yaitu firman Allah. Ini alat-alat perang pada zaman kuno, ya, alat perang pada zaman kuno itu ya. Jadi ada memakai seluruh perlengkapan, ada ikat pinggang, baju sirah, ya, kemudian sepatu, perisai, ketopong, ya, pedang. Ya, ini alat-alat perang pada zaman kuno, ya. Dan itu semua lengkap dituliskan oleh Rasul Paulus, ya, memakai Efesus 6 ayat 11, ya,
pentingnya memakai seluruh senjata Allah. Ini sudah lengkap. Ya, ada ikat pinggang kebenaran, baju sirah keadilan, berkasutkan pemberitaan Injil, ada perisai iman, ketopong keselamatan, pedang roh. Ini sudah lengkap alat-alat ini. Peralatan perang kita ini harus dipakai semuanya. Ya, Anda sempat belajar satu persatu tentang senjata-senjata ini ya. Tapi apakah ini cukup? Sudah lengkap, siap perang. Ya, sudah pakai ketopong keselamatan, sudah pakai perisai iman, sudah pakai pedang. Ya, apa cukup? Ternyata kan tidak cukup. Karena apa? Karena Rasul Paulus melanjutkan di Efesus pasal 6 ayat 18 sampai ayat yang ke-20. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Jadi justru Rasul Paulus menambahkan ya beberapa ayat tadi tentang senjata-senjata, perlengkapan senjata Allah dirangkum jadi satu, hanya tulis baju sirah keadilan, berikatkan pinggang kebenaran dan seterusnya tadi ya. Kemudian Rasul Paulus melanjutkan di 3 ayat 18, 19, 20 tentang doa ya. Berdoalah ya dalam segala doa permohonan, berdoalah setiap waktu dalam roh, berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya. Ya. Dengan kata lain bahwa perlengkapan senjata Allah itu penting, tapi itu tidak cukup. Justru di atas semuanya itu ya yang lebih penting, ini boleh dikatakan penting adalah berdoa setiap waktu. Tertulis juga di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-17 dikatakan tetaplah berdoa. Ya, tetaplah berdoa. Dalam terjemahan lama itu dikatakan berdoa dengan tidak berkeputusan dalam terjemahan lama. Ya, kalau di dalam King James itu dikatakan berdoa tanpa berhenti. Ya, tentu bukan berarti kita terus 24 jam tidak ngapa-ngapain cuman berdoa. Tentu tidak berarti seperti ini, tetapi berdoalah setiap waktu sesering mungkin. Di dalam New English Translation itu dikatakan constantly pray. Berdoa dengan konsisten, dengan konstan. Ya, kita harus berdoa di kadang kita menerapkan tentang doa ini ya, pagi hari kita berdoa. Ya setelah itu kerja berapa jam? 8 jam, 10 jam, ada mungkin 12 jam, nanti malam berdoa lagi. Ya. Lalu makan berdoa ya 3 kali. 3 kali makan berdoa. Kenapa kalau cuma waktu makan ya boleh dikatakan makan besar lah ya 3 kali makan. Ya kalau cuma makan lemper ya makan ditibrik enggak usah berdoa gitu ya. Ya. Tapi ayat ini tidak berbicara seperti itu. Berdoa sesering mungkin. Di tengah pekerjaan bisa berdoa? Bisa enggak? Bisa. Harus ada waktu. Masa kita berdoa pagi? Ya, pagi aja mungkin enggak berdoa. Berdoa enggak pagi, bangun tidur. Ya, sepertinya rutinitas ya. Kalau rutinitas berdoa pagi. Ya. Kemudian setelah itu bekerja sepanjang hari. Ya. Pulang capek. Enggak langsung. Ada banyak hal yang diberesin di rumah, dikerjakan ibu-ibu. Mungkin pulang dari kerjaan masih kerja di rumah, nyiapin makan malam mungkin. Ya sampai malam ya, mau tidur berdoa. Ya, ucap syukur. Berapa jam? 1 jam? Saya rasa enggak. Saya kalau berdoa malam juga enggak sampai 1 jam kalau berdoa malam. Berdoa pagi, berdoa berdua bersama, kadang Senin, Rabu, Jumat kita berdoa sama isi pastori, itu 1 jam. Ya. Pokoknya pagi itu biasanya 1 jam. Ya. Siang kami berdoa berdua jam-jam 3 sampai setengah 4. Ya. Itu setengah jam lah paling, setengah jam lebih dikit paling. Ya. Malam juga, ya enggak sampai 1 jam. Ya. Nah padahal kalau dikatakan tadi 1 Tesalonika 5 tadi ayat 17 jelas mengatakan dalam terjemahan lama itu dikatakan berdoa dengan tidak berkeputusan, tidak putus-putus. Ya. Sedangkan kita
banyak putusnya. Ya, banyak putusnya mungkin. Nah, mari kita meresponi firman Tuhan ini. Kita butuh berdoa secara konsisten, secara kontinu, sesering mungkin. Ya. Di pekerjaan ada waktu istirahat, ada waktu kita berdoa, ada waktu sambil kita ibu-ibu mengerjakan pekerjaan rumah, bersekutu dengan Tuhan. Kan berdoa memang ada ayatnya, kalau di Matius kalau kamu berdoa masuk kamar tutup pintu, itu dalam hal kita berdoa secara khusus gitu ya, untuk kita tidak terganggu, untuk kita bisa bersekutu dengan Tuhan. Ya, kita butuh jam-jam khusus untuk kita terpisah ya dari kesibukan gitu. Tapi di dalam kesibukan kita pun kita bisa berkutu dengan Tuhan. Kalau enggak, ayat ini nggak perlu ditulis gitu loh. Nggak perlu ditulis kalau enggak. Ya, ayat ini ditulis karena kita perlu berdoa setiap saat. Ya. Kan di dalam pekerjaan itu kan enggak terus kan kita beraktivitas. Yang bekerja dari jam 8, ya biasanya jam kerja yang umum itu 8 jam misalkan. Ya, kan enggak terus-terusan kerja. Ya, ada waktu istirahat pasti. Ya, di tengah-tengah pekerjaan pun bisa disambi. Ya, bisa disambi dengan berdoa. Kalau enggak, ayat ini enggak perlu ditulis. Ya. Kita harus berdoa ya secara konstan sesering mungkin ya. Tetaplah berdoa. Kalau dalam terjemahan baru dikatakan tetaplah berdoa. Jadi mari Bapak Ibu kita bangun. Itu perlu dibangun, tidak bisa kalau kita tidak membangunnya. Perlu diusahakan, disediakan waktunya. Jangan tunggu waktu nganggur gak pernah nyampe. Ya, sibuk gak ada berhentinya. Ya, sibuk gak ada berhentinya. Saya aja yang enggak bekerja di luar gitu ya, di rumah. Ya, paling kalau mau khotbah itu nyiapin firman tuh biasanya seminggu itu nyiapin firman. Ya, sehari-harinya masak juga enggak seberapa, ya enggak seberapa sibuk lah. Ya, enggak seberapa sibuk. Ya, itu aja ya. Lupa, kalau tidak dibangun tuh lupa gitu. Kayak dibangun itu lupa. Tapi kalau kita boleh membangun ya di tengah-tengah sibukan jaga toko, kan tidak selalu ada puji Tuhan kalau pembelinya nggak berhenti gitu ya, buka toko nggak berhenti gitu ya, puji Tuhan ya. Tapi kalau kesibukan terus ya bisa jadi Tuhan kasih waktu untuk kita bisa istirahat ya. Tapi jangan sampai waktunya itu dikasih sakit supaya istirahat, supaya bisa doa, dikasih tokonya sepi supaya bisa berdoa, ya semoga tidak gitu loh. Tapi kita bisa memahami maksud Tuhan bahwa kita perlu berdoa sesering mungkin. Ya, di pekerjaan luangkan waktu, ya tidak harus masuk kamar, tidak harus di meja kerja kita bisa berdoa. Ya, di tengah kesibukan kita bisa berdoa, kita bisa, karena Tuhan itu selalu ada buat kita. Ya, Dia itu Allah Immanuel yang artinya Allah beserta kita, yang sekali-kali tidak pernah meninggalkan kita. Kapanpun kita datang menghampiri Dia ada. Cuman kitanya saja yang seringkali mengabaikan penyertaan Tuhan. Ya kan, Tuhan menyertai kita. Ya. Tuhan ingin ya, kalau ibadah dalam konteks yang lain ya, kalau Tuhan ada di dalam kita, Tuhan itu bersama-sama dengan kita terus. Tapi dalam konteks ibadah ya, 2-3 orang berhimpun, aku ada di tengah-tengah. Ya. Jadi ketika ibadah ini dimulai, ada orang-orang tertentu yang saya tahu, ada yang jam 6 sudah datang, kalau saya turun jam 6, biasanya jam 6 lebih 10 lah, setelah saya turun, ada orang-orang yang sudah datang, Tuhan Yesus sudah ada. Tapi bagaimana dengan Bapak Ibu yang baru datang setelah jam 6:30, lebihnya bisa 1/4 jam, ya bagaimana? Apakah kita boleh dikatakan kita itu mengabaikan ya kehadiran Tuhan? Kalau ada 2-3 orang aja Tuhan itu udah ada di tengah-tengah kita. Ya. Tapi banyak yang datang tepat 6:30 aja itu enggak banyak. Ya, ayo jujur, ada yang lebih. Ya, lebih 5 menit itu sudah telat loh. Lebih 1 menit sudah telat loh. Ya, Tuhan tuh sudah datang menunggu kita. Ya.
Mari kita belajar menghargai Tuhan. Tuhan itu menyertai kita senantiasa. Sampai ada ayat mengatakan Tuhan menetapkan langkah-langkah. Berarti kan Tuhan menyertai kita setiap langkah. Apabila ia jatuh, kalau Tuhan tidak berjaga-jaga 24 jam atas hidup kita, mana tahu dia kalau kita jatuh. Padahal ayat itu mengatakan apabila ia jatuh, ia tidak akan tergeletak. Karena Tuhan tahu pada saat kita jatuh. Pada saat kita melangkah, ada saat kita jatuh. Tuhan tahu karena dia menjagai kita 24 jam dalam sehari. Tapi bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan respon kita? Ya, pelayan-pelayan Tuhan di sini. Saya sering kali ngomel tentang on time. Ya, kalau tugas on time. Coba kalau yang nggak tugas. Ada yang datang 6:30, saya lihat pelayan-pelayan Tuhan beberapa ya ada yang on time. Ya sebelum 6:30 sudah siap. Tapi kebanyakan lebih 5, lebih 2 menit, lebih 3 menit. Ya, itu pelayan-pelayan Tuhan. Ya, bagaimana dengan yang lain? Ya. Mari Bapak Ibu, ya kita itu menghargai kehadiran Tuhan. Tuhan ingin kita itu selalu ada bersama-sama dengan Dia. Ini tadi sedikit menyimpang ya dari tentang doa gitu ya. Tapi saya ingin menekankan bahwa ketika kita sewaktu-waktu berdoa, ketika kita kapanpun berdoa, ya kalau dikatakan tetaplah berdoa, kapanpun kita berdoa, Tuhan itu selalu ready, Tuhan itu selalu ada, gitu loh. Nggak perlu kita cari-cari panggil Tuhan dulu di mana Tuhan ya, Tuhan saya mau berdoa, ya enggak, ya begitu kita berdoa, kita berjumpa dengan Tuhan dimanapun, karena Tuhan itu ada di mana-mana dan yang terutama Dia ada bersama dengan orang-orang percaya. Ya, tapi bagaimana tadi sekali lagi dengan kita? Adakah kita menghargai kehadiran Tuhan dalam hidup kita, dalam waktu-waktu tertentu di mana kita bisa datang kepadanya, tapi Tuhan yang selalu ada, kita tidak pernah datang kepadanya kecuali butuh, ya, kecuali pagi. Oh, jamnya doa, ya. Tapi Tuhan itu 24 jam menunggu kita, menunggu kita. Makanya ada ayat Yesaya, orang yang menanti-nantikan Tuhan. Ya, betulnya bukan Tuhan yang dinanti-nanti itu apa artinya nanti Tuhan baru datang, tidak. Tapi ayat itu berbicara bagaimana orang yang terus-menerus membangun hubungan dengan Tuhan. Orang yang menanti-nantikan Tuhan, dia akan seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Ia berlari dan tidak menjadi lesu, ia berjalan dan tidak menjadi lelah. Itu ya, orang menanti-nantikan Tuhan. Ya, artinya selalu ingin selalu mau bersekutu dengan Tuhan. Ya, bagaimana dengan kita? Ya Tuhan yang selalu menanti-nanti kita. Ya, enggak kunjung muncul, ya, enggak kunjung datang menghadap Tuhan. Loh kan Tuhan ada di dalam kita. Iya, Tuhan ada di dalam kita, Roh Kudus ada di dalam kita, tetapi seringkali kita mengabaikan keberadaannya. Benar apa benar? Ya, lupa. Ya kadang kita lupa, asik dengan kesibukan, ya lupa sama Tuhan. Ya, kita lebih mengutamakan ibadah ya kalau ada waktu. Ya, kalau ada acara lain, ya lebih memilih acara lain. Ya kalau memang hal-hal yang penting, it's okay. Ya, kita ada acara di hari Minggu yang memang penting. Tapi kalau sekedar kita pergi jalan-jalan, ya kenapa sih nggak ibadah dulu gitu loh? Atau kalau kita lagi di luar kota, jalan-jalan, healing, liburan, ya coba cari Tuhan atau enggak hari Minggunya? Hari Minggunya ibadah enggak? Cari Tuhan enggak? Ke gereja enggak? Kalau lagi di luar kota, seminggu di luar kota, biasanya kalau lebaran, liburan semua. Ya, kalau Minggunya cari Tuhan enggak? Ibadah enggak? Jadi Bapak Ibu, mari kita berdoa terus ya di dalam kehendak Tuhan. Nah, Allah itu ya bisa bekerja tanpa doa. Karena Dia Maha Kuasa dan berdaulat ya. Tetapi Allah juga bekerja lewat doa. Allah bisa, enggak usah doa kita, Tuhan bisa bekerja tanpa doa. Tetapi Allah juga bekerja melalui doa kita. Dan doa itu penting sebab doa itu sumber kekuatan kita untuk kepentingan kita. Ya, bukan untuk kepentingan Tuhan. Ya, kepentingannya Tuhan itu hanya rindu kalau anak-anaknya tuh lama nggak datang.
Ya, hatinya Tuhan itu rindu dengan kita kalau kita lama tidak menjumpai Dia. Itu saja dari pihak Tuhan. Tapi dari pihak kita, ya. Di dalam Mazmur 16 katakan di hadapan Tuhan itu ada sukacita berlimpah-limpah. Ya, kan kita butuh sukacita kan? Ya carinya di mana? Ya, bukan healing jalan-jalan cari sukacita. Ya pulang nanti sumpak lagi. Ya, kita cari di hadirat Tuhan ada sukacita yang berlimpah-limpah. Ya, itu sumber kekuatan kita. Karena itulah kita perlu berdoa. Ya, jadi Allah bisa berdoa, Allah bisa bekerja tanpa berdoa manusia, tetapi Allah juga berdoa lewat doa. Allah juga bisa, Allah bekerja lewat doa. Doa itu seperti bahan bakar sebuah kendaraan gitu. Kendaraan itu semewah apapun, semahal apapun, ya, kalau tidak ada bahan bakarnya dia nggak akan bisa jalan. Ya, seperti itulah umpamaannya ya doa itu. Nah, di Efesus pasal 6 ayat 18b dikatakan juga berdoalah untuk setiap orang kudus. Ayat 19 juga untuk aku. Ya. Jadi Rasul Paulus ini dia seorang rasul ya, yang dia memberi nasihat, mengkhotbah banyak orang. Tapi Rasul Paulus merasa dia butuh didoakan juga. Ya, berdoa itu bukan untuk kepentingan kita sendiri. Ayat ini berbicara tentang saling mendoakan. Saling mendoakan. Jadi jangan egois, jangan cuma berdoa untuk diri sendiri. Ya, kami hamba-hamba Tuhan sangat-sangat perlu didoakan. Ya, saya juga berdoa buat Bapak Ibu Saudara semua. Ya, saya sebut itu dari gending sampai Python pokoknya dah. Catat semua nama-namanya. Ada di HP saya. Ya, sekarang sudah hafal. Ya, karena sering sudah hampir setiap kali diucapkan. Ya, kadang-kadang ada yang luput. Ya, saya berdoa gitu ya. Besoknya itu baru ingat. Oh iya itu luput, itu nggak didoakan. Luput nggak didoakan, saya doakan. Ya. Jadi kita itu perlu saling mendoakan. Ya, perlu semua orang saling mendoakan. Ya. Setiap kita ya butuh berdoa dan butuh didoakan. Ada yang enggak butuh didoakan? Ayo kalau ada yang butuh enggak didoakan, tak coret namanya. Jadi enggak tak doakan. Ya. Enggak ya? Semua butuh didoakan? Ya. Kalau perlu nanti dipakai bold tulisannya yang betul-betul butuh didoakan. Ya. Dikasih bold ditulisannya di bold supaya kelihatannya. Semua orang harus berdoa dan butuh didoakan. Amin. Nah, karena apa? Karena tidak ada seorang pun yang begitu spesial, begitu hebat, apapun jabatannya, pendeta yang dikatakan pendeta besar sekalipun, yang tidak membutuhkan doa orang lain. Jadi jangan pikir Bapak Ibu, ya kami ini ditugaskan untuk berdoa untuk jemaat. Ya, tapi tidak pernah didoakan. Ya, ayo ada yang doakan saya enggak? Saya butuh didoakan. Butuh didoakan. Sangat-sangat butuh. Ya, apalagi saya ini muda sejak saya ngalami depresi ya, kena kasus matanya Bapak Gembala, itu kadang-kadang masih sering kambuh. Ada apa sedikit cemas, ya. Ada apa sedikit itu cemas, ya. Saya butuh didoakan Bapak Ibu. Ya, sangat-sangat butuh didoakan. Ya. Jadi tidak ada seorang pun yang begitu hebat, begitu luar biasa, begitu spesial yang tidak membutuhkan doa orang lain. Ya. Nah, saya menginjak bagian yang ketiga ya, tentang menguasai diri dan menjadi tenang. Ya, di dalam 1 Petrus 4 ayat 7 tadi dikatakan kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu. Kuasailah dirimu. Nah, tentang menguasai diri ini saya ambil dari beberapa terjemahan ya. Tentang menguasai diri itu ada beberapa terjemahan di situ ya. Saya cepat aja. Tentang sadar ya, menguasai diri itu artinya sadar, tidak mabuk, waspada. Ada yang mengatakan di Alkitab terjemahan lain mengatakan waras ya. Berarti kalau tidak menguasai diri sama dengan tidak waras ya. Berjaga-jaga, sehat dalam pikiran,
waras itu tadi, berpikir jernih, berpikir bersih, menguasai diri, punya penilaian yang sehat dan roh yang waras untuk berdoa. Ya, jadi kalau saya boleh rangkum dari beberapa terjemahan ini, ya, menguasai diri, ya, menguasai diri itu artinya berpikir waras, ya, dari beberapa terjemahan itu, berpikir benar, bijaksana, serius, ya. Sampai di mana tadi dah? Nah, berpikir serius, penuh pertimbangan, tidak ceroboh atau sembrono, mampu melihat segala sesuatu dengan benar, ya, mampu melihat segala sesuatu dengan benar, ya, sehingga dia akan berpikir dengan tenang, ya, dia bisa menenangkan dirinya, dia bisa berpikir dengan tenang, dan ketika dia bisa berpikir dengan tenang, maka dia akan bisa berdoa, ya, bisa berdoa. Nah, di dalam Galatia 5 ayat yang ke-23, ya, di situ disinggung tentang buah roh, ya. Salah satunya, ya, buah roh ini sesungguhnya ada yang mengatakan ini bukan 9, memang kan ada 9, ya. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kebaikan, kelemah lembutan, kesetiaan, penguasaan diri. Ya, ada 9. Ya, tetapi sesungguhnya ada yang mengatakan ini satu buah dengan 9 rasa. Ya, karena dari satu karya Roh Kudus, buah roh. Ya, nah, salah satunya itu adalah penguasaan diri di bagian yang terakhir. Itu penguasaan diri. Ya, artinya self control, bisa mengontrol dirinya sendiri, bisa mengendalikan dirinya sendiri. Kemudian di 2 Timotius 4 ayat yang kelima dikatakan menguasai diri itu di dalam segala hal. Segala hal, dalam hal keinginan, pikiran, perasaan, perkataan, perbuatan. Ya, menguasai diri dalam segala hal. Dan tentu ini tidak mudah. Tidak mudah. Apalagi banyak godaan. Ya, hal-hal yang kita pikir, wah enggak berdosa kok. Ya, pengen beli ini, pengen beli itu, enggak dosa kan? Uangnya uang saya sendiri kok. Ya, tetapi kita bersalah dalam hal penguasaan diri ketika kita betul-betul tidak bisa menguasai diri. Ya, kalau memang hal ada yang penting, ini contoh yang simpel, yang sederhana aja, yang tidak berdosa, belanja. Ya, kalau emang itu penting, ya belilah kalau memang perlu itu. Tapi kan seringkali kan tergoda. Ya kan, tergoda dengan iklan yang seliwer di gadget tuh, ya. Ya. Tergoda gitu loh. Dan kita tidak bisa menguasai diri. Padahal itu tidak harus dibeli. Ya, tidak harus dibeli. Jadi perlunya penguasaan diri itu dalam segala hal yang ditulis dalam 2 Timotius 4 ayat 5, kuasailah dalam dirimu dalam segala hal. Ya. Nah, menguasai diri dalam banyak hal. Ada fitnaan, ada cacian. Menguasai diri, sabar, tidak membalas. Ya. Roh Kudus berbicara, ayo berdoa. Kita harus bisa menguasai diri kita untuk tunduk kepada pimpinan Roh Kudus. Ya, bisa menguasai keinginan-keinginan yang lain. Oh, ini waktunya untuk bekerja. Ya, kita bisa menguasai diri. Ya, nggak mudah. Ya, dan itu tidak mungkin dengan kekuatan kita sendiri, itu tidak mungkin. Nah, satu-satunya jalan bagaimana kita bisa menguasai diri, Galatia 5 ayat 16 dan 17 mengatakan, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging itu berlawanan dengan keinginan roh. Dan keinginan roh itu berlawanan dengan keinginan daging. Keduanya itu bertentangan sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Ya, Rasul Paulus juga menulis dalam surat Roma, aku ingin melakukan yang baik, yang jahat datang duluan. Ya, berusaha menggoda untuk kita tidak melakukan. Bagaimana kita bisa melakukannya kalau kita berjalan di dalam roh. Dan di dalam Galatia juga pasal yang kelima ayat yang ke-24 dan 25 itu dikatakan, barang siapa menjadi milik Kristus, Bapak Ibu Saudara milik Kristus bukan? Loh, nak yakin? Tadi katanya yakin orang pilihan. Bapak Ibu Saudara milik Kristus atau bukan? Ya, barang siapa menjadi milik Kristus, dikatakan apa? Ia telah menyalibkan hawa nafsu.
Ya, menyalibkan menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Dan jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita dipimpin oleh roh. Kecuali kita dipimpin oleh Roh Kudus, dikendalikan oleh Roh Kudus, baru kita bisa menguasai diri. Ya, tangan kekuatan sendiri tidak bisa. Ya, tentu harus ada usaha. Ya. Di Amsal itu dikatakan kalau ada orang tergoda ya membeli barang gitu. Ada ayatnya di Amsal tuh. Pasal berapa dah lupa, kemarin dibahas sekitar doa pagi ya. Pembeli itu mengatakan tidak baik. Ya, tidak baik. Oh, ini ada datang godaan ya ibu-ibu ya. Kalau saya itu gampang tergoda tuh dengan apa? Wajan ya yang bagus gitu ya. Katakan tidak baik. Pembeli itu pergi dan dia memuji dirinya sendiri. Dia berhasil menguasai dirinya. Ya, jadi menguasai diri di dalam segala hal. Ya, baik kita dipimpin oleh roh. Ya, hidup kita harus dipimpin oleh roh. Ya. Bagaimana kita bisa dipimpin oleh roh? Ya, kita harus merasa butuh. Ya, butuh dan mau dipimpin. Kalau kita nggak merasa butuh dipimpin roh, ya Roh Kudus tidak akan memaksa kita. Ya, kita harus serahkan. Ya, kalau saya berdoa pagi itu Tuhan, nggak serahkan pikiranku, kehendakku, kendalikan Roh Kudus. Ya, kendalikan. Apalagi kalau saya mau menyampaikan firman. Betul-betul saya berdoa, Tuhan kuasai pikiran saya Tuhan. Kuasai kehendak saya Tuhan. Kuasai mulut saya nih Tuhan supaya tidak salah bicara. Ya. Kalau ada yang lagi tugas luar kota, entah Fanuel, entah Bapak Gembala, entah Winarto, saya doakan Tuhan kuasai pikiran mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Ya, supaya mereka dipimpin oleh roh. Karena itu penting bagi kita. Kita harus merasa butuh dan kita harus peka untuk mendengarkan suaranya gitu. Kalau kita merasa butuh, kita harus dengarkan suaranya. Suaranya itu akan berbicara lewat saat teduh, lewat doa, lewat kita baca firman, lewat kita ibadah, mendengarkan firman. Di situ Tuhan akan berbicara dan tidak hanya peka mendengar suaranya, tapi kita harus taat. Nah, apa gunanya kita mendengar tapi tidak taat? Kita harus taat untuk melakukan sekalipun berlawanan dengan keinginan daging kita. Ya, harus melakukan. Kalau Roh Kudus bilang, ayo bangun pagi berdoa, ya bangun, kuasai diri, ya nurut. Ya, kalau Roh Kudus bilang jangan membalas, ya kita harus membalas. Kalau Roh Kudus ingatkan ibadah, ya turuti, taati, gitu loh. Dan itu harus terus menerus dalam segala hal. Terus menerus dalam segala hal kita harus peka. Nah ini perlu apalagi perlu dibangun, perlu latihan, kepekaan. Tuhan itu berbicara lewat hati nurani kita, tidak audible, ya. Kecuali nabi-nabi pada zaman dahulu itu mungkin berjumpa. Ya Musa itu bisa melihat berhadapan muka dengan Tuhan. Ya, tidak dengar suara yang audible, tetapi Tuhan berbicara, Tuhan ada hati nurani di dalam roh kita di mana Tuhan berbicara. Ada firman yang kita pernah dengar, yang pernah kita baca dan kita masuk dalam hati kita, itu bisa mengingatkan kita. Ya itu terus menerus dalam segala hal, termasuk dalam hal-hal yang tadi saya katakan sepertinya tidak berdosa tadi loh. Ya, tidak berdosa. Jalan-jalan kan tidak berdosa. Tidak berdosa. Ya, tapi itu apa tujuannya? Itu yang penting. Kalau tujuannya sekedar memuaskan keinginan daging, kita sudah bersalah. Ya, dengan dalam hal penguasaan diri. Kalau kita tujuannya hanya bersenang-senang, kita bersalah dalam hal penguasaan diri. Ya senang-senangnya sendiri sih tidak berdosa. Ya, tapi kita bersalah di dalam hal kita tidak bisa menguasai diri. Ya, nah jadi harus terus menerus dilakukan dan kita harus percaya bisa. Kalau kita sudah merasa aduh sulit, ya kita akan merasa kita tidak akan nyampe. Tapi kita harus percaya bahwa kita bisa. Baru kita bisa katakan jadilah tenang ketika pikiran kita benar, waras, bijak, penuh pertimbangan, tidak sembrono tadi. Ya, dan dikendalikan oleh Roh Kudus tadi sehingga kita memiliki perasaan, perkataan, kehendak dan perbuatan yang terkendali. Maka kita bisa berdoa. Baru kita bisa dapat berdoa. Kalau enggak sulit Bapak Ibu. Ya, berdoa ingat. Iya, ya saya sering kali gitu berdoa, tapi saya bukan ingetin, biasanya inget, oh mau ini, mau WA ini, ya HP karena ditaruh di samping, jadi saya berusaha, kalau jam doa HP-nya harus jauh, ya,
harus jauh karena HP ini di samping, karena kalau malam saya suka tidurnya tuh juga susah, ya saya selalu dengar lagu, dengar firman itu ya di setel itu ya. Tapi kalau jam doa kadang terganggu ya. Jadi Bapak Ibu, supaya kita bisa menenangkan pikiran dan perasaan kita. Nah, di bagian yang terakhir ya, bahwa kita ini bisa berdoa, bisa setiap saat kita bisa berhadapan dengan Tuhan karena Kristus sudah membayar harga yang mahal dengan mengorbankan dirinya di atas kayu salib untuk membuat kita ini bisa menjadi anak-anak Tuhan, menjadi bagian di dalam karya keselamatan yang dirancangkan oleh Allah ya. Dan kita Tuhan pilih juga untuk menjadi ikut ambil bagian di dalam rencana penyelamatan manusia. Karena kita sendiri sudah diselamatkan hanya oleh kasih karunia. Ya, hanya kasih karunia, bukan usahamu. Tidak ada perbuatan baik kita yang bisa membuat kita selamat. Tidak sama sekali. Hanya dengan iman. Ya. Dan kalau setelah kita beriman dan percaya dan diselamatkan, barulah kita harus berbuah. Ini disampaikan minggu lalu ya. Ini bukti daripada iman kita ya. Hasil daripada kita sudah diselamatkan ya. Keselamatan nyatanya nanti, tapi kita harus yakin bahwa kita sudah diselamatkan, artinya kita sudah ada di dalam tangan Tuhan. Yohanes 10 mengatakan ya, domba itu sudah ada di tangan gembala. Ya, akulah gembala yang baik, kata Yesus Kristus. Dan domba-dombaku yang ada di tanganku, aku sudah memberikan hidup kekal nanti pada mereka. Dan domba-domba yang ada di tangan Tuhan pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan tidak ada seorang pun yang bisa merebut dari tanganku. Kecuali dombanya itu tidak mau dipegang Tuhan, jalan sakarepe dhewe. Ya. Tapi kalau domba-domba itu ada di dalam Tuhan, ya, keselamatan kita itu dijamin kekal selama-lamanya. Jadi kita ini ya sebagai orang yang sudah ditebus hanya oleh kasih karunia, kita harus berbuah. Harus berbuah. Kenapa Tuhan tidak segera panggil kita? Kita masih ada di dunia ini karena kita harus berbuah. Ya, ada buah-buah roh yang harus kita hasilkan ya, dan kemudian kita harus berdoa. Ya, berdoa. Doa itu bukan untuk memberitahu Tuhan apa yang kita butuh. Ya, Tuhan tuh tahu, tidak usah kita beritahu. Ya, tapi doa itu adalah mencari tahu apa yang Tuhan mau. Bukan memberitahu Tuhan apa yang kita mau. Ya boleh, kita harus ya memberitahu kepada Tuhan. Karena ada ayat, mintalah. Ya, dalam segala, jangan kamu khawatir, Filipi 4. Ya, jangan khawatir dalam segala hal, tapi nyatakanlah ya, keinginanmu kepada Tuhan dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Boleh nyatakan, tapi bukan itu poin pentingnya di dalam kita doa ya. Tapi seringkali kita fokusnya doa hanya untuk permohonan-permohonan kita, daftar permohonan kita. Tapi kita tidak pernah mau tahu apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Jadi doa kita, mari kita berubah untuk mencari apa yang Tuhan mau. Apa sih yang Tuhan mau di dalam hidup kita? Yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita adalah supaya kita berdoa. Ya, supaya kita berdoa bagi tadi tuh hamba-hamba Tuhan di 2 Tesalonika juga disebutkan, 1 Tesalonika juga berdoa bagi pemerintahan, bagi pemimpin-pemimpin kita, bagi bangsa kita, bagi keselamatan orang lain. Itu harus menjadi bagian dari doa kita karena itu adalah kehendak Tuhan. Karena diperintahkan ya, dan kita harus menjadi saksi Kristus. Kisah 1 ayat 8, jadilah saksiku dan harus melakukan perintah Tuhan, pergi jadikan semua bangsa murid. Itu kehendak Tuhan. Ya. Jadi kita harus cari tahu kehendak Tuhan. Siapa Tuhan? Kepada siapa saya harus bersaksi? Ya. Siapa yang harus saya doakan? Itulah pentingnya kita berdoa di dalam roh. Roh akan memimpin kita untuk mendoakan si A, si B, si C. Ya. Roh akan memimpin kita untuk berdoa. Ya, kita harus mendoakan orang lain, bukan untuk diri kita sendiri saja. Ya, kita harus berdoa untuk diri sendiri supaya kita kuat, ya, supaya kita bisa menghadapi segala sesuatu. Kita berdoa buat anak, menantu, cucu, keluarga semua. Tapi kita juga harus berdoa bagi banyak orang. Ya, bagi banyak orang, apalagi orang-orang yang kita kenal, karyawan, itu menjadi tanggung jawab kita untuk kita doakan. Ya, orang-orang di sekitar kita menjadi tanggung jawab kita untuk kita doakan. Kita harus menjadi saksi, memberikan kesaksian yang baik.
Dan ada bagian yang terakhir, ini saya mengutip dari satu khotbah yang saya dengar ya beberapa waktu yang lalu, ya, cuma bagian ini saja yang begitu berkesan di hati saya ya. Dikatakan bahwa tidak berdoa itu berdosa. Ya, tidak berdoa itu berdosa karena ada perintahnya ya. Dan di situ dikatakan tidak berdoa itu sama dengan penghinaan kepada Allah ya, karena di situ saya membaca di situ tidak jelas ya. Berdoa itu tidak berdoa itu penghinaan kepada Allah karena menolak ajakan atau perintah untuk bekerja sama dengan Dia. Ya, Tuhan katakan doalah bagi pemimpin-pemimpin, berdoalah bagi orang lain ya, menjadikan bangsa itu. Doa itu perintah, tetaplah berdoa, itu kan perintah. Berdoalah dalam roh ya. Jangan berhenti berdoa, itu kan perintah. Dan kalau kita tidak melakukannya, kita berdosa. Dan Tuhan ingin kita berdoa untuk keselamatan jiwa-jiwa. Ini adalah bagian dari rencana Tuhan untuk mengajak kita bekerja sama dalam rencana agungnya. Sekali lagi Tuhan bisa bekerja tanpa doa kita. Tuhan bisa menyelamatkan banyak orang tanpa kita. Tetapi Dia ingin kita menjadi rekan sekerjanya, dan ini adalah kasih karunia. Dan kalau kita tidak melakukannya, kita berdosa. Dan tidak berdoa berdosa karena berarti kita egois. Kita tidak peduli dengan keselamatan orang lain, kita tidak peduli dengan kebutuhan orang lain. Ya, kita hanya asik dengan diri kita, dengan keluarga kita, dengan pekerjaan kita, berarti kita egois. Dan egois itu kepentingan diri sendiri. Ini adalah dosa. Ya, jadi mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini mendorong kita untuk berdoa, yang terutama untuk berjaga-jaga di akhir zaman ini. Amin.